Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai Bukan Bisik-Bisik pada pagi hari ini, kita sekeluarga besar Bukan Bisik-Bisik Trans 7 mengucapkan turut berduka cita, berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya, meninggalnya saudara kita, teman kita, Iya, Caca Sherly, Shirley. yang kemarin meninggal dunia karena kecelakaan yang dialami di hari Senin kemarin ya. Senin malam. Oke, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan almarhumah Caca Sherly mendapatkan tempat yang terbaik. Di sisi Allah Subhanahu wa Wa taala. ta'ala. Oke, dan kita langsung saja lihat video berikut ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Berita duka datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi cantik muda bekas salah satu grup dangdut fenomenal Trio Macan, Yuseli Agustevi atau yang dikenal sebagai Caca Sherly, telah berpulang setelah mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Tol Semarang Solo kilometer 428 pada hari Senin 4 Januari 2021. Sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun takdir berkata lain. Kadang-kadang ya kalau di jalanan tuh kita sudah berhati-hati tapi orang lain yang yang kadang-kadang kalau ini mah memang truknya mengalami kecelakaan ya. Mungkin Ya. dia oleng, mungkin ada masalah di Kalau truk bannya yang atau terguling jalannya itu licin. Menghindari yang tabrakan ya, beruntun tabrak depannya. beruntun depannya, ya. Nah, kalau misalkan kita fokus, itu memang kronologis yang kita lihat video tadi itu memang mobilnya Caca. almarhumah Caca memang sudah Lewat. melipir ke jalan sebelahnya gitu loh. Ya, jadi gini, gua kan juga baru perjalanan lewat tol tuh Lewat kemarin jalan Jakarta itu. sampai ke Malang, Bromo, balik lagi dari Semarang. Karena kemarin sempat juga kejadian ban mobil rombongan gue juga peyang kan yang dikemudikan sama Akbar Rais. Karena jalanannya banyak lubang, terutama di Kanci Penjagaan situ. Nah, tapi kalau ini lokasinya beda, tapi di jalan tol Yang sama. arah yang sama, tapi pengelolanya berbeda. Tapi ini kecelakaan yang seperti ini emang banyak faktornya. Tadi kalau kita lihat juga tadi itu kan di tol ada pembatas jalan ya. Iya. Tapi kok bisa pas kejadian almarhumah mobil Caca ini itu pas ada yang U-turn buat Kadang-kadang buat kebuka itunya, buat buat ini, buat patroli. polisi, buat patroli. Muter. Iya. Jadi kayak dia menghindari tabrakan mobil di depan ngerem, supirnya banding ke kanan, Mas kok dilalah itu pas yang ada Turn terbuka on, temboknya. ada. Kalau nggak ada Iya. temboknya kan dia bisa nabrak tembok itu kan. Iya. Dia ke jalur sebelahnya dihajar sama Bus dari belakang, dari jalur sebelahnya. Itu yang berlawanan menyebabkan arah. almarhumah Caca terjadi Iya. Meninggal seperti dunia. Ini banyak video yang beredar juga ya katanya. Banyak banget ketika gue lihat di YouTube Iya. pun banyak banget video-video yang beredar. Kecelakaan Salah yang- satunya seperti yang kita tadi lihat. Oke, kita lihat ada video berikut ini mungkin. Katanya Caca sempat dilarikan Oke. di rumah sakit tapi sempat kurang apa perawatannya. Perawatan, ya. Mungkin karena di kota kecil kali ya. Iya. Oke, coba kita lihat ada video kecelakaan. Ada Atau- video apa lagi? Coba langsung barbuk cek. Ada video kah? Oke, ada video lagi. Oke, jadi memang banyak hal yang terjadi sih. Kalau di tol tuh memang itu pentingnya menjaga jarak, Ya, gitu kan? bener. Terus- Menjaga jarak tuh penting banget karena apa? Jadi ketika ada masalah di depan kita masih punya jarak untuk Ya, ngerem, ya. jadi nggak langsung nubruk depannya. Iya, That's why Bas. kalau gue ya, kalau sama Ya. supir gue suka pengen mepet-mepet tuh, aduh gue udah teriak-teriak Ya, tuh. ya. Nah, Jangan deh. Nah ini ada foto lebih jelasnya. Iya, Jadi kalau nggak salah mohon maaf ya, iya. mobil Caca sudah melipir ke jalur sebelah. Ya karena menghindari tabrakan yang mobil yang rem mendadak Ya. di depan ya. Nah ini tuh ada bus yang dari lawanan arah. Mungkin Ya. ekspektasi bus juga ya jalan aja karena Ya, ini kan ya. jalan tol ya, nggak Ya. mungkin ada orang U-turn di situ Bisa gitu. di slow motion nggak? Jadi jadi video yang beredar ini adalah kecelakaan yang kedua sebetulnya. Ya. Oh pertama. Jadi sebelumnya udah terjadi kecelakaan Iya, juga. sebelumnya udah jadi kecelakaan ya. Nah, di depan sudah ada kecelakaan, mobilnya Caca katanya menghindar, banting setir ke kanan karena di situ ada
pembatas jalan yang terbuka buat U-turn. Iya. Akhirnya masuk ke jalur sebelahnya. Jalur sebelah. Kemudian Dia nggak- rombongan mobil yang di belakang ikut-ikutan beruntun gitu. Iya, iya. Nah, yang jadi pertanyaannya, mobil yang di depan ngerem mendadak tuh apa? Menghindari apa? Karena Iya. apa gitu? Karena Mungkin kan ada kalau- serpihan atau Ya. memang ada mobil yang berhenti di tengah itu loh, Pi. Nah, Kayaknya ini juga habis jadi pelajaran hujan kalau nih. ada kecelakaan mungkin jangan langsung jadi nonton. Benar. Gitu. Karena tadi Jadi- lihat juga deh, ada truk yang tadi sempat menghindari kecelakaan karena ada mobil yang di depannya, dia berhenti mau lihat yang terjadi di kanan. Dia tapi pelan. untung cuma kena sampingnya tadi ada mobil CR-V yang kena truk ya. Mm-mm. Karena dia pelan mau lihat ada apa juga di kanan tuh. Nah setelah itu nabrak mendingan depan. nggak usah. Jadi karena bisa jadi orang yang di belakang nih jaraknya dekat atau dia nggak ekspektasi ada orang ngerem mendadak di depan ya, kan? Kalau mau emang berhenti, pelan-pelan lihat spion, berhenti ke kiri dulu ke Iya. jalur bahu jalan untuk berhenti gitu ya. Karena orang tuh nggak selalu siaga sih di jalanan. Cuman ya itulah kalau udah takdir ya. Iya. Kita Tapi nggak ini bisa mengelak. yang jadi pertanyaan adalah kenapa tingkat kecelakaan di jalan tol di Indonesia ini jauh lebih besar dibanding freeway di luar negeri? Karena Karena Ya kalau di banyak luar hal, bisa SDM-nya, mental pengemudinya, Iya. bisa faktor jalanannya. Karena gue pengalaman pribadi nih, waktu kemarin gue jalan luar kota, itu banyak sambungan-sambungan jalan yang kalau kita naik mobil cuma 80 km per jam, 60 km per jam, bumpy tuh. Sambungan jalan bisa mental mobil, ceng gitu. pada 60 km. Itu mobil bagus loh. Ya gimana mobil-mobil yang gimana mobil yang enteng yang ya enteng, kan? ya kan. Terus banyak juga lobang-lobang yang kemarin peang kan. Nah sampai bisa mobil jadi juga banyak orang-orang yang akhirnya menghindari lobang, Jadi bisa bannya pecah atau menghindar. mungkin ngerem mendadak atau menghindar. Itu kan bahaya. itu Ini bisa jadi membahayakan. mungkin kita tidak menyalahkan siapapun, cuman buat banyak-banyak pihak introspeksi diri dan untuk membenahi juga ya sarana transportasi, apalagi jalan tol yang bayar, Yang kita bayar kita pajak, jalan tol berbayar, bayar benar. mahal. Ya, agar semua hal itu diperhatikan karena ini bukan apa-apa. Faktanya kenapa tingkat kecelakaan di jalan tol Indonesia ini sangat besar Iya. dibanding di luar negeri. Setiap harinya pasti bangkit korban ya. Itu kan jadi pertanyaan Karena besar. ini taruhannya nyawa sih. Iya kan? Tapi ngomong-ngomong soal Caca, terakhir Ya. kali dia kesini itu 1 bulan yang lalu. Satu bulan Ya. yang lalu Ya, ya. 1 bulan yang lalu dia pernah jadi bintang menceritakan, tamu kita. di masa pandemi ini Ya. dia merasa Ya. kayak kesusahan gitu. Susah Ya. terus sempat video call sama mamanya. Sampai nangis dan sempat mau Sampai mengakhiri nangis. hidupnya dan Iya. jenuh untuk hidup di dunia, sempat bilang begitu Iya, ya. iya karena Iya. dia ngerasa bahwa Iya. udah nggak ada kerjaan, Iya, iya. mobil diambil waktu itu mamanya pun ditelepon sampai Iya. nangis-nangis gitu kan ya. Tapi ternyata memang Allah berkehendak lain, Caca meninggal karena kecelakaan. Ya. Mudah-mudahan tempat terbaik. Dan sih. ketika Caca waktu jadi bintang tamu bukan bisik-bisik, lu ada firasat gak Papi atau Mama enggak. ketika dia tuh menceritakan Tapi kalau aku ya, Caca ini kan sebenarnya anak yang periang, Periang. doyan bercanda, Iya. nyanyi-nyanyi apa aja. Kalau lagi Iya. syuting tuh ya kalau break dia nggak diem loh, dia Iya, minta iya. datang ke tempat ini nyanyi-nyanyi apa joget-joget gitu. Kemarin tuh aku nggak ngerti apa karena dia baru aja menceritakan Kisah kesedihan, jadi dia kayak yang bukan agak berbeda sih menurut aku. Coba kita lihat videonya ya, mungkin apakah ini firasat, apakah mungkin gimana, kita lihat obrolan kita dengan Caca terakhir kemarin sebelum kejadian ya. Mau apa sama Caca, Mama? Ya menyampaikan nggak usah punya pikiran pendek untuk hidup itu sudah ada ketentuan rezeki jodoh mati kenapa kita harus ingin Nggih, Ma, nggih, Mama, nggih. Mama yang jangan penting nangis. sehat. Kalau sudah sehat bisa cari uang Nggih, kenapa Ma. harus minta Mama, orang yang sakit saya pengen panjang umur nggih. kenapa kita yang sakit dosa nak dosa nggih dosa Nggih, Mama sayang. Minta maaf ya, Ma. Caca ya, Ma. Mungkin Caca pernah nyakitin hati Mama jadi ada apa kayak gini, aku kehambat banyak hal gitu, Ma. Nggak bisa ngomong. Tapi pada saat video call dia sempat minta maaf ya sama mamanya. Sama mamanya. Dan saat kejadian kecelakaan pun dia baru aja pulang kampung, baru ketemu keluarganya. Iya, Jadi iya. insya Allah tempat terbaik sih buat Caca. Selamat jalan Caca. Kita semua akan mengingat kamu orang yang baik.
Dan waktu di akhir acara bukan bisik-bisik bersama Caca pada saat itu, almarhumah Caca sempat berjanji pada saat itu untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Ya. Dia menyesali karena dia sempat berpikir untuk melakukan hal yang sangat dilarang. Kurang baik lah ya. Kurang baik, ya. Dan tapi sekarang Caca insya Allah sudah mendapatkan tempat yang terbaik, ya. Dan sekali lagi semoga keluarga Ibunda Caca Sherly diberikan Ketabahan, kesabaran. Ini di luar dugaan sih. Coba kita bisa lakukan video call Sama manajernya sama Caca manajer ya. ya. Yang mungkin semalam tuh kalau nggak salah saya lihat Instagramnya Cita-Citata, karena Caca ini termasuk dalam manajemennya Cita-Citata ya. Iya, iya. Jadi semalam begitu datang ke Sidoarjo langsung dimakamkan. Malam-malam langsung dimakamin di sana. Oke, kita sudah tersambung. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, sambil kita tunggu tersambung, terhubung. Kita lihat juga ucapan duka cita dari para sahabat Caca Sherly. Kita lihat. Nah, ini teman-teman, saya berharap kalian semua membaca postingan pertama dari account ini. Di mana postingan memang saya mau viralkan agar sampai ke telinga Bapak Gubernur Jawa Tengah. Jadi sebenarnya penolakan rujukan almarhum itu simpang siur. Ada dokter bilang karena lagi reaktif COVID, padahal udah direpit 2 kali. Sekali plus sekali dan lagi-lagi negatif. Oke, jadi ini sempat ada beredar kabar, sempat katanya tidak tertangani dengan baik ya. Walaupun sudah dalam keadaan yang kritis. Padahal ini kan kecelakaan, harusnya dapat pelayanan yang emergensi ya. Ya, Oke, bisa diputar. Kita bisa lihat, putar videonya mungkin. Ini video kan sebetulnya ini beredar di beberapa Sosial akun media. sosial media. Oh. Sempat Katanya beredar dari tidak TikTok tidak seseorang. mendapat pelayanan Iya. yang baik gitu di rumah sakit tersebut. Entah apa sih faktornya ya, tapi sebenarnya Iya. karena ini kan kecelakaan, harusnya Iya, lebih diutamakan. diutamakan. Gitu. Apalagi ini kalau saya sempat lihat fotonya dari anak-anak manajemennya tuh kayak yang udah keluar darah dari Darahan. tapi mukanya nggak kenapa-napa loh. Iya. Mukanya mulus, nggak Iya. kenapa-napa, tapi keluar darah katanya jadi Kebentur ya, Mas? batang otak atau apalah jadi luka dalam. Iya. Dia luka dalam. Oke, dan apapun yang terjadi ini sudah kehendak Tuhan, dan yang paling penting kita selalu berdoa agar kita selalu diberikan keselamatan, Ya. diberikan ketabahan, dan sekali lagi kita harus lebih hati-hati lagi di jalanan. Dan bukan hanya itu saja, yang terkait itu kan faktor dari manusianya, tapi faktor dari sarana prasarana jalan itu harus diperbaiki. Ya. Ya, terus tadi kalau kita bicara emang itu kejadian rumah sakit itu benar, juga harus mendapatkan perhatian dari dinas yang terkait. Ya, dari Mudah-mudahan kedepannya tidak Departemen terjadi. Kesehatan, ya. dari pemerintah daerah setempat, dan seluruh pemerintah daerah Indonesia agar hal-hal ini tidak terjadi lagi ya. Betul. Ya, instansi-instansi yang terkait juga. Semoga ke depan tidak terjadi lagi hal yang Ya. seperti ini, bahwa kalau orang sakit harus diprioritaskan. Betul. Amin. Oke. Dan kalau begitu setelah ini ada bintang tamu yang Sangat menginspirasi, Sangat kita menginspirasi sekali. sekali. sekeluarga luar biasa, dan tetap bersama kami, tetap di Bukan Bisik-Bisik. Sabar ya, Sabar ya, Bu. Bu.